saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita. Selamat Pentakosta. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah khotbah pada Minggu Pentakosta. Dan sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan untuk khotbah Minggu Pentakosta, tanggal 23 Mei 2021, tertulis dalam Yohanes 16 ayat 4b sampai ayat 15. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi tema untuk khotbah Minggu Pentakosta adalah Roh penghibur dan kebenaran. Hari Raya Pentakosta telah menjadi peristiwa penting dalam kehidupan umat percaya, sekaligus menjadi hari lahirnya gereja. Nah, sekarang apakah sesungguhnya Roh Kudus itu? Yang pertama adalah Roh Kudus adalah Allah sendiri. Roh Kudus adalah Roh Allah yang memimpin kita di bumi ini setelah Yesus naik ke sorga. Allah yang menopang dari dalam itu adalah Roh Kudus. Ia bekerja melalui seluruh kedirian kita, akal dan perasaan kita, tubuh dan kejiwaan kita. Maka jadi salahlah orang beranggapan bahwa orang yang dikuasai oleh Roh Kudus itu mesti mematikan akal dan perasaannya. Sebab Roh Kudus justru ingin memanfaatkan akal dan pikiran dan perasaan kita. Yang kedua, Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk memberi kehidupan. Allah sendiri yang membentuk manusia dari debu tanah
Lalu Allah menghembuskan nafas hidup, nafas kehidupan. Allah sendiri yang membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidung manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tanpa roh Allah, manusia hanya bentuk, hanya debu tanah, rawan, ringkih, dan hina. Jadi salah kalau orang beranggapan bahwa fungsi utama dari Roh Kudus adalah membuat manusia itu berada dalam keadaan tak sadarkan diri atau menggelepar-gelepar, sebab fungsi utama dari Roh Kudus adalah justru menjadikan manusia yang penuh vitalitas, penuh semangat dan gairah. Bukan justru menggelepar-gelepar atau tak sadarkan diri. Yang ketiga, Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk memberi penjelasan, menjelaskan apa yang tidak jelas. Jadi salahlah orang yang beranggapan bahwa fungsi utama Roh Kudus adalah menciptakan bahasa sendiri yang tidak dimengerti. Sebaliknya, fungsi utamanya adalah membuat apa yang tidak dimengerti menjadi dimengerti oleh semua orang. Hari ini kita memperingati Pentakosta, di mana Roh Kudus turun kepada murid-murid sesudah Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Pentakosta berarti 50. Artinya 50 hari sejak kebangkitan Kristus atau sejak Paskah. Setelah kebangkitannya, maka ada 40 hari lamanya Yesus bersama-sama dengan para murid-muridnya. Dalam teks ini mungkin para murid Yesus merasa bingung ketika Yesus berkata kepada mereka di ayat yang ke-7, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Bagaimana mungkin mereka yang telah menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Yesus dan belajar dari ajaran Yesus dapat menjadi lebih baik tanpa kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka? Namun Yesus mengatakan kepada mereka bahwa jika Dia pergi, maka Sang Penolong, yaitu Roh Kudus, akan datang. Saudara-saudari yang terkasih, kita hidup di dunia ini tidak mungkin tidak ada air mata dan keluhan. Setiap orang pasti menapaki jalan hidup yang kadang menakutkan, banyak ujian dan tantangan. Tidak ada orang yang memiliki mata tidak pernah mengalirkan air mata. Tidak ada orang yang bernafas yang tidak pernah mengeluh. Tidak ada orang yang mempunyai hati yang tidak pernah sakit hati. Kekuatan kita minim dibandingkan cita-cita kita yang tinggi, kekuatan kita yang terbatas. Peristiwa kedatangan Roh yang dijanjikan kepada murid-murid Yesus adalah ketika murid-murid Yesus dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Kehidupan mereka yang di dalam ketakutan, merasa kehilangan seorang guru, kehilangan harapan, dipulihkan dan dikuatkan untuk menjadi utusan-utusan Allah yang melakukan dan melanjutkan misi yang telah Tuhan sampaikan. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu roh yang tak terbatas untuk menjadi penolong dan penghibur. Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-7, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes memakai kata parakletos untuk kata menghibur. Yang diutus bukanlah manusia,
bukanlah oknum yang berdarah daging, melainkan Roh. Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Maka yang menjadi pertanyaan, apakah yang mengubah situasi manusia yang sedang hilang pengharapan karena kesedihan? Apa yang mengubah status sehingga orang-orang yang tadinya begitu gemetar dan takut akan orang Yahudi menjadi berani bersaksi bagi Kristus? Jawabannya tentu karena Roh Kudus yang menguatkan. Karena Roh Kudus yang menolong dan menghibur. Setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka murid-murid Yesus keluar memberitakan, mengabarkan Injil karena mereka sudah menerima Roh yang tidak terbatas. Mereka mendapatkan penolong yang luar biasa untuk mendapatkan kekuatan itu. Mereka bisa memberitakan, mengabarkan Injil bersama dengan Tuhan, maka segala sesuatu bisa kita kerjakan. Tetapi tanpa Tuhan, maka manusia tidak bisa berbuat apa-apa. To be united with God, we can do everything. But depart from the Lord, we can do nothing. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-8. Ketika Roh Kudus tidak mendiami kita, maka yang terjadi kita akan selalu melakukan dosa. Dan hidup kita akan dikuasai oleh sifat egoisme, kesombongan yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan roh-roh zaman yang menyesatkan. Karena itu, Roh Kudus datang untuk menginsafkan kita dari dosa. Roh Kudus akan menyadarkan kita dari perbuatan dosa dengan kuasa, dengan hikmat dan akal budi yang dari Allah. Roh Kudus akan mendidik, mengajar, menasihati, membimbing dan mengarahkan orang-orang yang berdosa agar menyadari bahwa buah dosa adalah maut. Supaya orang berdosa itu berbalik kepada Allah dengan doa, dengan pujian, dengan ucapan syukur dan hidup di dalam penyembahan persembahan kepada Tuhan. Keberdosaan yang serius di dalam Injil Yohanes terutama bukan terletak pada kegagalan seseorang untuk melakukan apa yang baik, namun pada kegagalan untuk mempercayai Yesus sebagai anak Allah dan juru selamat dunia. Orang-orang Yahudi menganggap dirinya tidak berdosa. Mereka bukan hanya tinggal di dalam kegelapan, tetapi mereka sengaja menghindar dari terang. Ketidakpercayaan kita kepada Tuhan membuat kita semakin hidup di dalam kegelapan sehingga tidak mengetahui kebenaran dari Allah. Sehingga kita tidak menyukai kebenaran, bahkan kita tidak mau melakukannya karena menurut kita itu tidak menguntungkan. Bahkan kita sering beranggapan bahwa melakukan kebenaran itu sangat menyakitkan. Tetapi ketika Roh Kudus datang, Roh kebenaran, maka Ia akan memberitahukan kepada kita apa yang perlu dan bagaimana kita memuliakan Allah. Roh Tuhan adalah roh kebenaran yang akan memimpin kita sebagai orang percaya sehingga kita dapat melihat dan mengetahui jalan yang benar. Maka melalui Minggu Pentakosta ini kita kembali diingatkan. Yang pertama adalah kita yang telah menerima hidup baru dari Allah juga telah dianugerahi Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus yang memberi kita banyak,
Dia menginsafkan kita dari dosa dan menolong kita untuk menyesali dosa-dosa kita. Dia memberi penghiburan kepada kita ketika kita menderita. Dia memberi kita kekuatan di saat kita menanggung kesulitan. Dia memberi kita hikmat untuk memahami pengajaran Allah. Dia memberi kita pengharapan dan iman untuk tetap percaya serta kasih yang rela berbagi. Yang kedua, Roh Kudus adalah untuk menyatakan kebenaran. Tidak hanya kepada kita sebagai individu-individu, melainkan juga kepada gereja, kepada dunia, pada setiap zaman. Roh Kudus membangkitkan perempuan, laki-laki di tengah-tengah gereja untuk menyampaikan Injil kebenaran. Maka Yesus menginginkan kita untuk mendengar sabdanya. Dan melalui Roh Kudus kita mengalami kuasa kasih-Nya. Kiranya kita senantiasa menjaga hati kita masing-masing tetap terbuka, siap setiap saat untuk mendengar apa yang disabdakan oleh Allah. Yang ketiga dan yang terakhir, Roh Kudus memberi penghiburan agar kita tetap bersukacita. Ada sebuah iklan dulu berbunyi demikian. Anda kehilangan sukacita, teleponlah kami akan membuat Anda bersukacita. Ini banyak iklan dulu dituliskan di surat kabar atau koran-koran. Banyak orang yang menelepon, memang dalam 1 hari, 2 hari, si penelepon itu bergembira. Dia mendapatkan sukacita itu ketika dia bertelepon. Bebannya lepas. Tetapi hari-hari berikutnya dia berpikir, jika saya terus berbuat begini, maka biaya telepon saya bisa membengkak dan tentu ini bisa menjadi masalah yang baru bagi hidup saya. Akhirnya si penelepon kehilangan sukacita. Hatinya semakin resah dan pikirannya kacau. Tidak ada yang dapat memberikan kepadanya sukacita yang gratis. Mengapa? Karena di dunia ini semuanya tidak ada yang gratis, harus dibayar penuh, termasuk sukacita dan kegembiraan. Apalagi jika kita sedang mengalami masalah. Lalu bagaimana kita mendapatkan kegembiraan itu? Bagaimana kita mendapatkan sukacita itu? Jika tiap orang mau percaya bahwa Allah adalah sumber sukacita, sumber penghiburan, lalu kita menyerahkan seluruh beban hidup kita kepada Allah sambil mengerjakan pekerjaan kita, maka Allah pasti akan menganugerahkan kekuatan Roh Kudus sehingga kita dapat menanggungnya, sehingga kita dapat keluar dari masalah tersebut, sehingga kita dapat dikuatkan dan mendapatkan penghiburan. Roh Kudus adalah Allah itu sendiri, Allah yang menopang dari dalam diri kita. Itu adalah Roh Kudus, Roh penghibur. Ia bekerja melalui seluruh kedirian kita, akal dan perasaan kita, tubuh dan kejiwaan kita, agar kita penuh vitalitas, penuh semangat dan bergairah dan bersukacita untuk melayani Tuhan. Selamat Pentakosta. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur karena Engkau memberikan anak-Mu untuk menyelamatkan kami dan Roh-Mu untuk menghibur dan mengingatkan kami. Kiranya kami senantiasa memuliakan-Mu saat kami mensyukuri kebaikan dan kasih-Mu. Roh-Mu kiranya yang memampukan kami untuk melakukan panggilan kami dalam dunia pekerjaan dan pelayanan kami,
sehingga semuanya itu menjadi penyembahan persembahan kami kepada Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.